Bayangkan sebuah malam di aula universitas, ratusan mata menatap dua sosok dari dua dunia yang berbeda. Seorang pendeta muda dengan iman yang tulus dan seorang ilmuwan ateis yang selama ini dikenal tak terkalahkan dalam logika. Semua datang untuk menyaksikan pertarungan argumen, untuk mendengar siapa yang akan menghancurkan siapa. Tetapi yang terjadi justru membuat seluruh ruangan terdiam. Satu kalimat sederhana menghentikan setiap tawa, menahan setiap napas, dan meruntuhkan tembok kesombongan di hati mereka yang hadir. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada ejekan kekalahan. Yang tersisa hanya keheningan yang suci, pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh jiwa, dan kesadaran bahwa kebenaran kadang hadir lewat kelembutan, bukan kekuatan. Sebuah undangan mengejutkan tiba di meja seorang pendeta muda yang belum lama ini dikenal sebagai sosok penuh semangat dan keyakinan yang membara. Surat itu bukan sembarang ajakan, melainkan panggilan untuk menghadiri forum diskusi paling bergengsi yang akan disiarkan secara langsung ke berbagai kanal media nasional. Topiknya tajam, menusuk, dan penuh kontroversi. Apakah Tuhan masih relevan di era modern? Sebuah pertanyaan yang telah memecah generasi, kini dipertemukan dalam satu panggung yang akan mempertemukan keyakinan dan penolakan, iman dan sains, hati dan logika, dalam sebuah arena yang diwarnai ketegangan sejak awal diumumkan. Nama besar yang berdiri di seberang panggung bukan sembarang lawan. Seorang ilmuwan ateis yang reputasinya nyaris tak tersentuh, dikenal luas sebagai peruntu argumen agama, raksasa intelektual yang setiap debatnya selalu meninggalkan lawan dalam diam memalukan. Pendeta muda itu bukan hanya menghadapi argumen, ia menghadapi sosok yang selama ini dianggap simbol kemenangan sains atas iman, simbol kebanggaan mereka yang menganggap agama hanyalah sisa masa lalu. Undangan itu bukan sekadar panggilan debat, melainkan tantangan yang bisa mengangkat atau meruntuhkan nama dan keyakinan dalam sekejap. Riuh publik tak terbendung. Media berlomba-lomba memberitakan duel langka ini. Di kampus, di kafe, di rumah ibadah, di ruang laboratorium, semua membicarakan satu hal. Seorang pendeta muda akan duduk di kursi panas menghadapi ateis paling tajam di negeri ini. Sebagian menunggu kehancurannya, sebagian lain berharap ada keajaiban di panggung yang telah diatur untuk menjadi ajang pembuktian siapa yang layak didengar di abad sains ini. Dunia seperti menahan napas, menunggu dua pandangan hidup terbesar berbenturan di ruang terbuka, di hadapan ratusan saksi, di bawah sorotan kamera yang tak kenal ampun. Jemaat gereja tempat pendeta muda itu melayani mulai gelisah. Ada yang mendukung dengan penuh keyakinan, meyakini bahwa Tuhan pasti menyertainya. Ada pula yang takut ia dipermalukan, lalu menyeret nama iman ikut dicemooh bersama kekalahannya. Malam-malam dipenuhi doa, bukan lagi untuk kemenangan, melainkan untuk keberanian dan kebijaksanaan. Sebab mereka tahu, debat ini bukan sekadar tentang siapa benar dan siapa salah, tetapi tentang martabat keyakinan yang selama ini mereka genggam erat, kini diuji di hadapan dunia yang tajam lidahnya. Di dalam kamar sempitnya, pendeta muda itu merenung panjang. Ia menatap Alkitabnya, lalu tumpukan buku-buku sains yang ia pinjam dari perpustakaan semalam. Matanya tidak memantulkan ketakutan, melainkan perenungan yang dalam. Ia sadar, tak ada ruang untuk kesombongan. Ini bukan soal mengalahkan manusia lain, tetapi soal menyatakan kebenaran dengan hati yang bersih. Dalam kesunyian itu, ia berlutut, meminta bukan kata-kata cemerlang, tetapi hikmat yang mampu menusuk bukan hanya pikiran, tetapi hati yang paling beku. Sementara itu, sang ilmuwan menyiapkan materi debatnya dengan dingin dan penuh percaya diri. Di ruang kerjanya yang dipenuhi penghargaan dan sertifikat, ia tertawa kecil membaca profil lawannya. Pendeta muda, baru beberapa tahun di pelayanan, ingin bicara soal realitas? Ini akan mudah. Gumamnya kepada asistennya yang sibuk menyiapkan presentasi visual penuh data, grafik, dan teori-teori yang selama ini jadi senjata pamungkasnya. Di pikirannya, ini bukan sekadar debat. Ini momen lain untuk mengukuhkan bahwa Tuhan hanyalah cerita lama yang tak punya tempat di dunia modern. Waktu terus berjalan, tekanan kian besar. Setiap media sosial dipenuhi prediksi. Ada yang menulis bahwa agama sebentar lagi dikubur secara intelektual. Ada yang menulis bahwa ini kesempatan emas bagi iman untuk membungkam kesombongan sains. Semua menjadi pengamat, semua menunggu dengan antusias yang menegangkan. Dunia seakan menjelma menjadi satu aula raksasa, menunggu suara pertama keluar dari dua manusia yang akan bicara bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk jutaan hati yang selama ini gelisah mencari jawaban. Hari yang ditunggu tiba, dan kota tempat debat itu digelar dipenuhi orang dari berbagai kalangan.
Mahasiswa berbondong-bondong datang, para profesor duduk di barisan depan, wartawan sibuk menyiarkan suasana yang semakin panas bahkan sebelum acara dimulai. Pendeta muda itu datang dengan langkah yang tenang, namun sorot matanya menyimpan badai yang tak terlihat. Sang ilmuwan muncul dengan senyum lebar, percaya diri seperti biasa, menyapa para penggemarnya yang bersorak riang. Dua dunia kini duduk di kursi yang sama, hanya dipisahkan oleh sebuah meja, tapi sesungguhnya dipisahkan oleh keyakinan yang berlawanan arah. Moderator membuka acara dengan suara bergetar menahan ketegangan. Malam ini, kita akan menyaksikan sebuah dialog yang mungkin menentukan cara kita melihat iman dan ilmu di masa depan, katanya, dan tepuk tangan menggema seperti gemuruh yang menyambut awal pertarungan yang lebih menyerupai perang dingin dua kerajaan besar. Semua yang hadir menahan napas, sadar bahwa setiap kata yang akan keluar mungkin tak hanya mengubah pikiran, tetapi menggetarkan fondasi keyakinan yang selama ini mereka anggap aman. Pendeta muda itu menarik napas panjang, menatap ruangan penuh mata yang tajam, dan di dalam hatinya ia hanya berbisik satu kalimat yang selama ini menjadi kekuatannya. Bukan aku yang akan bicara, tapi kebenaran itu sendiri yang akan berbicara melalui aku. Dan tepat saat itu, dunia seperti berhenti sejenak, menyadari bahwa malam ini, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar debat akan terjadi, sesuatu yang mungkin akan membuat semuanya terdiam. Sosok yang akan dihadapi pendeta muda itu bukan sekadar ilmuwan, melainkan simbol kekuatan intelektual yang selama ini digadang-gadang sebagai pembuktian bahwa Tuhan hanyalah bayangan psikologis manusia yang takut sendirian di alam semesta. Ia dikenal luas di dunia akademik, dihormati di ruang-ruang kuliah bergengsi, dijadikan panutan oleh generasi muda yang mulai lelah dengan dogma. Setiap buku yang ditulisnya menjadi bestseller. Setiap kalimatnya selalu diulang oleh mereka yang ingin menghapus bayang-bayang iman dari percakapan modern. Nama itu sendiri sudah cukup untuk membuat debat rasa berat sebelah, karena reputasinya telah menjadikan dirinya semacam legenda yang tak tersentuh. Riwayatnya dipenuhi kemenangan debat yang direkam dan disebarluaskan ke seluruh penjuru, menjadikan setiap kata-katanya seperti pisau tajam yang siap memotong argumen lawan dengan dingin dan tanpa ampun. Lawan-lawannya seringkali bukan hanya kalah, tetapi dipermalukan di depan publik, ditertawakan oleh audiens yang haus pada pembuktian bahwa agama tak lagi punya tempat di dunia yang dikuasai data dan bukti. Pendeta muda itu mempelajari setiap potongan video, menyaksikan bagaimana satu persatu orang-orang yang pernah mencoba menantangnya dipatahkan di tengah sorak-sorai, hingga akhirnya menyerah dalam senyum pahit di panggung yang terlalu terang. Ketajaman pikirannya tak diragukan, dan kesombongan intelektualnya sama terkenal dengan kepintarannya. Di balik tutur katanya yang terlatih dan terkontrol, ada aroma kemenangan yang selalu ia bawa kemana-mana. Baginya, agama hanyalah peninggalan zaman kuno, tempat orang-orang yang belum mengerti cara kerja alam semesta menaruh semua ketakutan dan harapan mereka. Dan di era di mana teori-teori besar sudah merobohkan tembok ketidaktahuan, ia berdiri sebagai pengingat bahwa sains kini adalah penguasa tertinggi atas kebenaran. Pendeta muda itu tahu, menghadapi orang seperti ini bukan hanya tentang menguasai materi, bukan hanya tentang menghafal ayat atau mengutip teori filsafat. Ini tentang berhadapan dengan ego sebesar gunung, dengan keangkuhan yang telah dibentuk oleh tepuk tangan selama puluhan tahun, dengan keyakinan bahwa dirinya selalu berada di atas, di kursi raja dalam pertempuran logika. Dan itu berarti satu hal. Setiap kesalahan sekecil apapun akan dirobek habis-habisan di depan ratusan mata yang hanya menunggu satu celah untuk mengakhiri segalanya dengan tawa merendahkan. Di balik tekanan itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan strategi. Ada kesadaran yang mulai tumbuh bahwa yang dihadapi bukan hanya manusia, tetapi sistem kepercayaan yang telah mendarah daging di sebuah zaman yang terlalu yakin pada dirinya sendiri. Pendeta itu sadar, debat ini akan jauh lebih dalam dari sekadar argumen. Ini akan menyentuh dasar jiwa, di mana manusia yang paling keras sekalipun menyembunyikan luka yang tak bisa disembuhkan oleh pengetahuan, pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh rumus. Dan jika ada kesempatan untuk membuka celah di sana, bukan dengan bentakan, melainkan dengan kebenaran yang menyelinap lembut, maka mungkin, hanya mungkin, hati yang tertutup itu akan mulai retak. Sang ilmuwan, di sisi lain, menatap jadwal debatnya seperti seorang jenderal melihat peta perang yang sudah pasti dimenangkan. Baginya ini bukan ancaman, ini hiburan, sebuah kesempatan lain untuk mempertontonkan kebodohan keyakinan di panggung besar. Ia bahkan menyiapkan beberapa kalimat candaan yang pasti akan membuat audiens tertawa, membuat lawannya tampak seperti anak kecil yang mencoba berlari di tengah badai logika. Dalam pikirannya, sudah jelas, pendeta muda ini akan jadi korban berikutnya,
Batu loncatan lain untuk mengukuhkan dirinya sebagai benteng rasionalitas di dunia yang masih dipenuhi tahayul. Namun di balik kesombongan itu, pendeta muda yang duduk di kamar kecilnya, membaca ulang catatan kecilnya, melihat sesuatu yang berbeda. Ia menemukan pola, bukan dalam argumen ilmuwan itu, tetapi dalam cara ia menyerang, dalam lubang kecil yang selalu ia lewati karena terlalu fokus mengalahkan, bukan mengerti. Di sanalah pendeta muda itu melihat satu celah, satu pintu kecil yang jika disentuh dengan hati yang tepat, bisa membalikkan seluruh panggung. Sebuah kesempatan yang bukan datang dari kehebatan manusia, tetapi dari tangan yang lebih besar, yang diam-diam menyiapkan medan perang ini dengan tujuan yang belum disadari siapapun. Malam demi malam diisi bukan dengan latihan retorika, tetapi dengan doa yang berat, penuh pergumulan. Ia bukan meminta kemenangan, ia meminta keberanian untuk tidak takut pada manusia, dan kelembutan untuk tidak menyerang, meski diserang. Ia tahu satu hal yang tak diketahui banyak orang, yang paling ditakuti oleh kesombongan adalah bukan kebencian, tetapi cinta yang tidak bisa dijelaskan. Jika ia bisa berbicara bukan dari kebencian, bukan dari gengsi, tetapi dari hati yang hanya ingin membuka mata, maka barangkali keheningan itu akan datang, bukan karena kalah, tetapi karena hati yang keras tak lagi punya alasan untuk terus menutup diri. Publik terus memanas, media menggali latar belakang keduanya, menampilkan potret kontras dua dunia yang akan segera bertabrakan. Para komentator berdebat, taruhan intelektual pun bertebaran di media sosial. Sebagian yakin iman akan dihancurkan, sebagian percaya justru sains yang akan dipermalukan. Tak ada yang sadar bahwa di balik semua ini, bukan tentang kemenangan satu pihak, tetapi tentang dunia yang bersiap menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar. Benturan dua keyakinan yang akan menguji bukan hanya otak, tetapi inti terdalam dari keberadaan manusia itu sendiri. Dan di tengah badai yang semakin besar itu, dua manusia duduk di tempat yang berbeda. Satu dengan rasa percaya diri yang sombong, satu dengan keheningan yang bergetar. Dunia tak tahu bahwa pertempuran terbesar bukan sedang dipersiapkan di atas panggung, tetapi sedang berlangsung di hati, di mana manusia memutuskan siapa yang ia izinkan berbicara melalui dirinya, keangkuhan atau kebenaran yang lahir dari kasih. Hari debat itu datang seperti badai yang ditunggu dengan degup jantung yang tak pernah tenang sejak pengumumannya. Aula terbesar di universitas ternama dipenuhi manusia dari berbagai kota, para mahasiswa duduk di lantai karena kursi tak lagi cukup, profesor-profesor dari fakultas sains, filsafat, hingga teologi hadir dengan wajah penuh tanya, dan kamera-kamera televisi berbaris di pinggir ruangan seperti pasukan yang siap menangkap setiap detik sejarah. Udara terasa berat, seolah-olah ruangan itu sendiri sadar bahwa yang akan dibicarakan malam itu bukan sekadar teori, tetapi dasar dari keberadaan, iman, dan makna hidup yang sudah berabad-abad diperdebatkan. Pendeta muda itu melangkah masuk dengan langkah yang perlahan. Wajahnya tenang namun matanya berisi ribuan badai doa yang telah dipanjatkan selama malam-malam panjang. Ia mengenakan setelan sederhana, tak ada simbol keagamaan mencolok, seolah ia ingin bicara bukan sebagai lambang institusi, tetapi sebagai seorang manusia yang sama rapuhnya, yang sama-sama mencari kebenaran di dunia yang terlalu bising oleh ego. Tepuk tangan terdengar, bukan riuh, lebih seperti denting pelan yang membawa rasa hormat yang aneh, seperti menyambut seseorang yang datang bukan untuk bertarung, tetapi untuk menyatakan sesuatu yang belum bisa didefinisikan. Di sisi lain, sang ilmuwan ateis muncul dengan senyum percaya diri yang selama ini membuat banyak orang merasa kecil di hadapannya. Jas rapi, langkah cepat, tatapan yang memindai ruangan seperti seorang pemenang yang sudah tahu akhir dari pertarungan bahkan sebelum dimulai. Sorak-sorai dari para penggemarnya meledak, sebuah sambutan kemenangan yang bahkan belum dimenangkan, tapi sudah dirayakan. Di dadanya tak ada keraguan, hanya keyakinan bahwa satu lagi nama akan ditambahkan ke daftar mereka yang kalah di panggung yang terang ini. Moderator berdiri di tengah, berusaha menjaga ketegangan agar tidak meledak sebelum waktunya. Dengan suara bergetar ia memperkenalkan dua tokoh yang akan membahas pertanyaan paling mendasar yang pernah ditanyakan manusia. Apakah Tuhan masih relevan, atau hanya bayangan lama yang masih dibawa oleh hati-hati yang takut kehilangan pegangan? Dan seketika ruangan hening, hanya detak jantung masing-masing orang yang terdengar di dalam kepala mereka sendiri, detik-detik yang terasa lebih panjang dari biasanya, detik-detik di mana setiap orang tahu, malam ini mereka akan mendengar sesuatu yang tak akan mudah dilupakan. Sang ilmuwan mendapat giliran pertama, dan seperti yang sudah diperkirakan, ia memulai dengan serangan sistematis yang tajam, membawa data, teori, eksperimen, hingga filsafat yang disusun dalam argumen yang indah namun dingin. Ia bicara tentang evolusi, tentang Big Bang, tentang moralitas yang bisa dibangun tanpa agama,
Tentang bagaimana kepercayaan hanyalah efek psikologis yang diwariskan dari nenek moyang yang buta terhadap mekanisme alam. Setiap kalimatnya penuh keyakinan, penuh kepastian, membuat beberapa orang mengangguk-angguk, membuat sebagian lain menunduk dalam diam, takut bahwa iman mereka akan dipatahkan di depan begitu banyak mata. Pendeta muda mendengarkan tanpa menyela, tidak ada reaksi marah, tidak ada usaha memotong kalimat, hanya tatapan yang tenang, seolah ia sedang mendengar bukan untuk membalas, tetapi untuk mengerti, untuk menyentuh bagian terdalam dari pikiran lawannya, untuk menemukan di mana letak pintu yang masih terkunci dan kunci yang bisa memutarnya. Hening yang ia bawa terasa aneh, bukan hening karena takut, melainkan hening yang menular, membuat beberapa orang yang awalnya tegang mulai merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu, sesuatu yang tak mereka rasakan di debat-debat serupa sebelumnya. Saat gilirannya tiba, ia tidak langsung menantang, tidak mengeluarkan data tandingan, tidak pula mencoba memutar logika. Ia memulai dengan cerita sederhana, tentang seorang anak muda yang kehilangan arah, tentang orang-orang yang berhasil mencapai puncak karir lalu tetap merasa kosong, tentang cinta yang ditemukan di tempat yang tidak masuk akal bagi logika, tentang perjumpaan yang mengubah hidup seseorang bukan melalui bukti laboratorium, tetapi melalui sentuhan yang tak bisa dijelaskan oleh rumus apapun. Suara pendeta itu rendah, tapi setiap kata terasa seperti mengetuk bagian terdalam dari ruangan itu. Bagian yang selama ini ditutup rapat oleh suara-suara keras yang mengaku membawa kebenaran. Suasana berubah. Mereka yang sebelumnya bersorak kini diam, beberapa yang awalnya menunggu perdebatan panas kini justru mencondongkan tubuh, seolah ingin mendengar lebih dekat. Mata-mata yang sebelumnya penuh keyakinan dingin mulai berkedip, menyimpan pertanyaan yang tak terucap. Mengapa kata-kata sederhana ini lebih sulit diabaikan dibanding tumpukan data dan teori? Mengapa yang lembut ini terasa lebih menusuk dibanding yang tajam? Debat yang seharusnya menjadi pertunjukan adu cerdas, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Menjadi semacam pertemuan jiwa yang jarang terjadi di panggung yang dipenuhi sorotan kamera. Sang ilmuwan mulai terlihat gelisah, bukan karena kekurangan argumen, tetapi karena arah percakapan ini tidak berjalan sesuai naskah yang selalu ia kuasai. Ia terbiasa memukul, bukan disentuh. Ia terbiasa mengalahkan, bukan diajak diam sejenak untuk mendengar hati. Dan malam itu, pendeta muda itu tidak mencoba menang. Ia justru membuat semua orang bertanya ulang apa arti menang. Sesuatu yang tak terduga sedang terjadi. Sesuatu yang membuat banyak orang di ruangan itu menyadari bahwa malam ini, pertarungan terbesar bukan terjadi antara sains dan iman, tetapi antara kesombongan dan kerendahan hati. Di luar ruangan, dunia menunggu dengan napas tertahan. Belum tahu bahwa di dalam sana, sejarah sedang berbelok arah bukan karena serangan yang mematikan, tetapi karena sebuah suara yang tenang, yang tidak datang untuk membungkam, melainkan untuk menyadarkan, yang tidak datang membawa pedang, tetapi cermin, membuat setiap orang, termasuk sang ilmuwan, melihat sesuatu yang mungkin sudah lama mereka hindari, keheningan di tengah semua kepastian. Sang ilmuwan akhirnya melemparkan pertanyaan yang sudah menjadi senjata pamungkasnya di puluhan panggung. Kalau Tuhan ada, tunjukkan buktinya, di sini, sekarang, secara ilmiah. Suaranya tajam, penuh tantangan, ditutup dengan senyum dingin yang biasa membuat lawan-lawannya panik dan terburu-buru membalas. Ruangan kembali bergemuruh kecil, sebagian berbisik, sebagian menarik napas panjang, sebagian lain bahkan tertawa kecil seolah yakin inilah saat di mana pendeta muda itu akan tersudut tanpa jalan keluar, momen yang mereka tunggu-tunggu sejak debat diumumkan. Semua mata menatap satu orang di panggung, menunggu apakah malam ini iman akan runtuh di depan bukti yang dituntut namun tak pernah bisa diberikan. Pendeta muda itu diam sejenak, menundukkan kepala, seolah sedang mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Ruangan yang sebelumnya panas mendadak mendingin oleh keheningan yang ganjil. Tidak ada tanda kemarahan, tidak ada raut gelisah, hanya sebuah tarikan napas dalam yang terdengar melalui mikrofon. Lalu ia menatap ke arah ilmuwan itu dengan mata yang bukan memandang lawan, melainkan seorang manusia yang juga sedang mencari, meski lewat jalan yang berbeda. Suaranya tenang, hampir seperti bisikan yang entah bagaimana terdengar jelas di seluruh aula. Apakah Anda mencintai seseorang? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat ratusan kepala mendongak sedikit, memastikan mereka tidak salah dengar. Sang ilmuwan mengerutkan kening, tersenyum sinis, mencoba menepisnya sebagai manuver pengalihan. Namun pendeta itu melanjutkan, "Kalau iya, bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Bukan melalui kata-kata, bukan melalui gestur, tetapi melalui data, melalui angka, melalui sesuatu yang bisa kami ukur dan uji di laboratorium, di hadapan kami semua, sekarang."
Ruangan mendadak hening. Tawa kecil yang tadi terdengar mati seketika, digantikan oleh sesuatu yang lebih berat dari sekadar diam. Keheningan yang dipenuhi rasa malu, rasa penasaran, dan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Sang ilmuwan mencoba menjawab dengan mekanisme biologis, tentang hormon, tentang reaksi kimia di otak, tentang bagaimana cinta hanyalah hasil proses evolusi yang memastikan spesies bertahan. Pendeta itu tidak memotong, ia hanya menunggu. Lalu ketika penjelasan panjang itu berakhir, ia kembali bertanya dengan suara yang lembut tapi menusuk. Kalau begitu, jika semua yang Anda rasakan hanyalah reaksi kimia, mengapa ketika orang yang Anda cintai sakit, Anda takut kehilangan? Mengapa air mata Anda bukan sekadar cairan, tetapi kepedihan yang menusuk jiwa? Mengapa di hadapan cinta, logika berhenti berkuasa, dan kita semua menjadi makhluk yang tiba-tiba mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang memberi arti? Beberapa orang di ruangan menunduk, beberapa lain menahan napas, dan di barisan paling belakang ada yang mulai mengusap air mata diam-diam. Sang ilmuwan tidak menjawab, bukan karena tak punya kata, tetapi karena kata-kata yang disiapkan terasa hampa di hadapan kalimat sederhana itu. Ia mengusap hidungnya pelan, berpura-pura merapikan catatannya, padahal yang ia rapikan adalah kegelisahan yang mulai menggerogoti keyakinannya. Pendeta muda itu tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan, kita manusia, kita membangun teori, kita memetakan bintang, kita mengurai atom, tapi mengapa kita tetap menangis di malam yang sunyi? Mengapa kita tetap mencari arti di balik semua ini? Meski telah menguasai pengetahuan yang begitu luas. Moderator yang sejak tadi diam mulai menatap dengan wajah sulit dibaca, seperti orang yang menyaksikan sesuatu di luar naskah, sesuatu yang bukan lagi debat, tetapi pengungkapan hati yang tak bisa dihentikan. Pendeta itu menundukkan suaranya lebih dalam lagi, membuat ruangan yang luas itu terasa kecil, intim, dan berat. Mungkin, katanya, Tuhan diam bukan karena dia tidak ada, tetapi karena dia ingin kita berhenti menuntut bukti seperti hakim, dan mulai mendengar suara kecil yang sudah lama berbisik di dalam dada kita sendiri. Mungkin dia ingin kita menyadari, ada hal-hal yang takkan pernah muat dalam tabung percobaan, karena bukan untuk diukur, tetapi untuk dihidupi. Ruangan seperti ikut menarik napas bersama, ratusan orang tiba-tiba merasakan dada mereka sesak oleh sesuatu yang tak bisa mereka sebutkan namanya. Bukan rasa bersalah, bukan rasa takut, melainkan sesuatu yang selama ini terkubur di balik kesibukan dan kepastian palsu, kerinduan. Sang ilmuwan mencoba menyela, tapi suara yang keluar tidak lagi setajam sebelumnya. Seperti seorang yang ingin berkata tetapi tak ingin menyakiti dirinya sendiri dengan kata-katanya. Beberapa mahasiswa yang tadinya bersorak di awal kini saling menatap dengan wajah yang berbeda. Wajah yang tampak seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa mereka tidak tahu segalanya. Pendeta muda itu duduk kembali, tidak dengan wajah bangga, tetapi dengan ekspresi tenang, seolah tidak ada yang baru saja ia menangkan, seolah semua yang terjadi hanyalah kebenaran yang akhirnya menemukan jalan untuk keluar ke permukaan. Sang ilmuwan terdiam, menatap jauh, ke titik yang bahkan bukan pendeta itu, bukan penonton, tetapi entah kemana, seperti seseorang yang mendengar gema yang belum pernah ia dengar sebelumnya, gema yang entah berasal dari dalam atau dari luar dirinya, tapi jelas sekali mengguncang sesuatu yang selama ini ia jaga mati-matian. Dan dalam keheningan itu, seluruh ruangan ikut diam, bukan karena mereka kehabisan pertanyaan, tetapi karena untuk pertama kalinya malam itu, semua yang hadir merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang lebih besar dari perdebatan mereka, sesuatu yang tidak bisa disangkal, tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan, dan saat dirasakan, tidak ada satupun kata yang sanggup mengganggu keheningan itu. Pertanyaan pamungkas akhirnya keluar, diucapkan dengan nada yang lebih lirih daripada sebelumnya. Bukan lagi nada penyerangan, melainkan nada orang yang ingin tahu dan, meski malu mengakuinya, sedikit goyah. Kalau Tuhan itu nyata, mengapa dia diam? Kalimat itu bergema di ruangan yang sudah cukup lama tertahan dalam ketegangan yang hampir tak tertahankan. Tak ada tawa, tak ada sorak, hanya kesunyian yang mendadak terasa seperti ruang kosong di antara dua dunia yang bertabrakan malam itu. Semua orang menatap pendeta muda itu, bukan lagi sebagai saksi perdebatan, tetapi sebagai saksi dari sesuatu yang mulai berubah wujud menjadi sesuatu yang tak bisa direncanakan oleh siapapun. Pendeta muda itu menarik napas panjang, menutup mata sejenak, seolah mencoba merasakan dulu kalimat itu sebelum menjawab. Saat matanya terbuka, ada ketenangan yang membuat orang-orang di barisan depan tanpa sadar menggenggam tangan mereka sendiri lebih erat. Mungkin dia diam, katanya pelan. Bukan karena dia tak peduli, bukan karena dia tak ada,
Tetapi karena dia ingin kita belajar mendengar bukan hanya suara yang keluar dari langit, melainkan kebenaran yang sudah lama dia tanam di dalam hati kita. Kalimat itu meluncur lembut, tapi terasa seperti gemuruh petir yang tak menggelegar, hanya menyambar diam-diam dan membakar sesuatu di dalam dada orang-orang yang mendengarnya. Sang ilmuwan mendongak pelan, tidak lagi dengan sorot menantang, melainkan dengan mata yang mencoba mengerti, mencoba mencari celah untuk menolak, tapi yang ia temukan hanya cermin yang menampilkan dirinya sendiri. Seorang manusia yang selama ini begitu keras menuntut bukti, padahal diam-diam juga haus akan makna. Pendeta muda itu melanjutkan, dia bukan objek eksperimen. Dia bukan benda yang kita pamerkan di panggung dan berkata, lihat, ini Tuhan. Dia adalah pribadi, dan seperti setiap pribadi, dia ditemukan bukan dengan memaksa, tetapi dengan membuka diri, dengan keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak cukup. Desisan kecil terdengar dari seseorang di tengah audiens, bukan tanda keberatan, melainkan suara tercekat dari seseorang yang matanya mulai berkaca-kaca. Beberapa mahasiswa yang sebelumnya mencatat argumen-argumen cerdas kini meletakkan pulpen mereka, menatap ke depan seolah baru sadar bahwa yang sedang mereka saksikan bukanlah duel intelektual, melainkan sebuah undangan sunyi yang mengetuk sisi terdalam kemanusiaan mereka. Malam yang awalnya dirancang sebagai tontonan perdebatan kini berubah menjadi ruang perjumpaan batin. Tak ada yang menyangka akan sampai ke titik ini. Moderator yang biasanya memotong ketika waktu sudah habis hanya bisa memandang dengan mata yang sulit menahan air. Ia tahu tugasnya menjaga durasi, menjaga aturan main. Tapi siapa yang tega memutus sesuatu yang sedang menyentuh begitu dalam? Pendeta itu menunduk sedikit, lalu mengangkat kepalanya kembali. Suaranya tetap tenang, tapi nadanya seperti seorang saudara, bukan lawan bicara. Kadang kita pikir Tuhan membuktikan diri dengan keajaiban yang mengguncang langit. Padahal yang dia tunggu hanyalah keberanian kita untuk berhenti berteriak, dan mulai mendengar, lalu membiarkan diri disentuh oleh yang tak bisa kita kendalikan. Kamera televisi menangkap wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi antusiasme dingin kini berubah menjadi wajah-wajah yang digerakkan oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Mereka yang datang untuk menertawakan iman kini duduk membisu, bukan karena kalah, tapi karena dihantam oleh pertanyaan yang tidak pernah mereka izinkan masuk ke dalam pikiran. Kalau semua ini hanya materi, mengapa ada bagian di dalam diriku yang merindukan sesuatu yang tak bisa kulihat? Suasana aula bukan lagi ruang debat, melainkan ruang pengakuan diam-diam di mana setiap orang tiba-tiba berhadapan dengan dirinya sendiri. Sang ilmuwan menghela napas, jemarinya yang tadi sibuk membolak-balik catatan kini diam di atas meja, seperti tangan yang sudah menyerah mencari jawaban di antara kertas dan data. Tidak ada kekalahan yang diumumkan, tidak ada kemenangan yang diteriakan, hanya seseorang yang akhirnya berhenti bicara bukan karena tak punya argumen, tetapi karena setiap argumen terasa sia-sia di hadapan kebenaran yang bukan menghancurkan, melainkan memeluk. Ia menatap pendeta muda itu lama sekali, dan di balik matanya yang masih berusaha keras terlihat kilatan rasa hormat yang tulus, sesuatu yang bahkan dirinya mungkin tak sanggup ungkapkan dengan kata. Potongan video dari momen itu mulai menyebar bahkan sebelum acara selesai. Seseorang merekam kalimat pendeta itu dan mengunggahnya dengan judul yang segera menjadi gelombang di internet. Jawaban pendeta muda yang membuat ilmuwan ateis terdiam. Dalam hitungan jam, jutaan orang menontonnya, bukan hanya di negeri itu, tetapi menyeberang ke berbagai belahan dunia, memicu diskusi di ruang-ruang makan, di kelas-kelas filsafat, di kamar-kamar sunyi di mana seseorang menatap layar ponsel mereka dengan air mata yang tak mereka mengerti asalnya. Dunia ikut terdiam. Untuk sesaat lupa pada siapa yang benar dan siapa yang salah, hanya tersisa keheningan yang tak bisa dijelaskan. Dan di tengah segala keheningan itu, pendeta muda itu tetap duduk. Wajahnya bukan wajah seorang pemenang, melainkan wajah seseorang yang tahu bahwa malam itu bukan tentang dirinya. Itu adalah tentang sesuatu yang lebih besar yang akhirnya bicara melalui celah yang tak terduga, tentang jawaban yang tidak mengalahkan, melainkan meruntuhkan dinding kesombongan dan menggantinya dengan ruang di mana manusia akhirnya kembali mau mendengar, kembali mau mencari, bukan dengan tawa menghina, tapi dengan hati yang tenang dan mata yang basah. Aula yang malam itu terasa seperti jantung dunia masih menyimpan sisa keheningan yang tak biasa. Orang-orang berdiri, sebagian perlahan melangkah keluar, sebagian lagi tetap duduk di kursinya seolah enggan meninggalkan ruang yang baru saja menjadi saksi dari sesuatu yang sulit dijelaskan. Seorang mahasiswa yang dari awal tampak paling keras membela sang ilmuwan kini menundukkan kepala, tak ada lagi kalimat-kalimat tajam, hanya napas berat dan sorot mata yang seperti baru melihat sisi lain dari hidup yang selama ini ia anggap sederhana. Lahir, berpikir, lalu mati. Dunia yang tadinya datar mendadak terasa dalam, dan kedalaman itu membuatnya gemetar.
Pendeta muda itu tidak segera bangkit dari kursinya. Ia hanya duduk tenang, menunduk, matanya tertutup sejenak, bukan untuk menghindar dari sorot kamera, melainkan untuk memberi dirinya ruang mengatur kembali detak jantung yang sejak awal perdebatan berdentum seperti genderang perang. Yang ia rasakan bukan kebanggaan, melainkan gentar. Gentar karena ia tahu bukan dirinya yang mempengaruhi malam itu, melainkan sesuatu yang lebih tinggi yang meminjam bibirnya untuk berbicara. Ia hanya saluran. Dan kesadaran itu menghantam hatinya lebih keras dari semua tepuk tangan yang mungkin akan ia terima setelah ini. Sang ilmuwan tetap di tempatnya, menatap ke arah podium kosong, wajahnya seperti patung yang baru saja retak halus oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangannya terkepal, lalu dilepaskan, seperti seseorang yang tak siap mengakui tapi juga tak bisa menyangkal. Dalam hatinya berkecamuk ribuan pikiran yang saling bertabrakan. Teori yang dulu ia anggap kokoh kini seperti kaca yang retak tak rata, bukan hancur, tapi cukup untuk membuatnya takut memegangnya kembali. Ada sesuatu yang baru merayap, bukan keyakinan instan, melainkan lubang kecil di dalam benteng yang ia bangun sendiri, dan lubang kecil itu justru membuat seluruh bentengnya terasa rapuh. Para jurnalis yang sebelumnya riuh kini menahan diri. Mikrofon yang tadinya haus pernyataan kini menggantung di udara seperti tak berguna. Mereka, yang datang dengan tujuan memetik sensasi, malah terpaku oleh atmosfer yang terasa sakral tanpa harus ada ritual apapun. Mereka melihat bukan sekadar perdebatan yang dimenangkan oleh logika, melainkan pertemuan diam-diam antara akal dan hati, antara ilmu dan iman, di satu ruang yang tadinya hanya mereka anggap panggung debat biasa. Dan di detik itu, semua sadar mereka menyaksikan sejarah kecil yang tak akan ditulis hanya sebagai berita, tetapi sebagai cerita yang akan diceritakan ulang dengan nada bergetar. Seorang wanita parubaya di barisan belakang menutup mulutnya dengan tangan, air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia datang malam itu hanya untuk menemani anaknya yang kuliah di Fakultas Filsafat, tanpa ekspektasi apapun selain menjadi penonton. Tapi yang ia rasakan sekarang seperti panggilan yang sudah lama ia abaikan. Hatinya panas, bukan oleh kemarahan, melainkan oleh rasa rindu yang ia sendiri tak tahu bagaimana mendeskripsikannya. Ia menatap pendeta muda itu seperti seseorang menatap sumber cahaya setelah terlalu lama berjalan dalam gelap, tidak karena pendeta itu istimewa, tapi karena dari bibirnya keluar kalimat yang terasa seperti jawaban atas doa yang pernah ia bisikkan di masa mudanya, lalu ia lupakan. Lampu-lampu di aula diredupkan, bukan untuk membubarkan, melainkan untuk menenangkan suasana yang sejak awal sudah mendidih. Beberapa orang mulai saling memandang dengan ekspresi yang sama. Bingung, kagum, takut, lega, semuanya bercampur jadi satu. Bukan kemenangan yang dirayakan, melainkan kejujuran yang akhirnya muncul di permukaan. Mereka yang selama ini begitu yakin bahwa debat akan memberi mereka jawaban kini justru terdiam oleh sesuatu yang bukan jawaban ilmiah, melainkan kejujuran rohani yang merayap pelan, mengalahkan kebisingan dengan satu kekuatan yang tak terlihat, kebenaran yang sederhana. Di luar aula, angin malam bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menggigit kulit. Tapi bagi banyak orang yang keluar dari ruangan itu, ada sesuatu yang berbeda. Tubuh mereka mungkin menggigil, tapi hati mereka terbakar. Beberapa mahasiswa berjalan sambil menunduk. Ada yang tertawa kecil bukan karena lucu, melainkan karena tak tahu harus bereaksi bagaimana. Dunia yang mereka tinggalkan di luar ruangan terasa berbeda dari dunia yang mereka masuki kembali. Seolah mereka melewati pintu yang memisahkan dua realitas yang sama-sama ada, tapi baru kali ini mereka sadari bersinggungan. Di ruang ganti, pendeta muda itu akhirnya menarik napas panjang. Matanya memerah bukan oleh lelah, tapi oleh beratnya perasaan yang tiba-tiba mengalir deras begitu panggung itu selesai. Ia menunduk, meremas jemarinya, lalu menatap ke langit-langit ruangan kecil itu, berbisik lirih ucapan syukur yang hanya ia dan Tuhan yang mendengar. Ia tahu malam itu bukanlah kemenangan pribadi, bukan pula akhir dari perdebatan panjang tentang iman dan ilmu, melainkan sebuah retakan kecil di permukaan dunia yang keras, yang mungkin suatu hari akan berkembang menjadi jalan masuk bagi terang di tempat yang selama ini menutup diri. Sementara di sudut aula, sang ilmuwan masih duduk sendirian. Semua orang telah pergi, hanya dia yang tertinggal. Menatap panggung kosong yang beberapa jam lalu jadi arena di mana ia berdiri dengan percaya diri. Ia menyandarkan kepalanya ke tangannya, menutup mata, dan di balik lopak itu, pertanyaan-pertanyaan yang dulu ia lontarkan dengan lantang kini kembali padanya. Kali ini bukan untuk dipertahankan, melainkan untuk direnungkan. Tidak ada kesimpulan, tidak ada suara yang memaksa, hanya sunyi yang menuntunnya pada satu kenyataan sederhana. Ia tidak lagi sekeras dulu. Dan malam itu, di kampus yang sempat penuh sorak, hanya tersisa satu hal yang tak bisa diabaikan.
sebuah keheningan yang beratapi damai. Seperti dunia baru saja diberi kesempatan untuk berhenti berlari, untuk menarik napas, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, benar-benar mendengar. Pagi yang datang setelah malam penuh keheningan itu membawa nuansa yang berbeda di seluruh kampus. Matahari bersinar seperti biasa, langit biru tetap sama, tetapi udara di sekitar aula terasa seperti menyimpan sisa-sisa pertemuan yang tak bisa hilang begitu saja. Orang-orang berjalan melewati halaman dengan langkah yang lebih lambat, seolah mereka masih membawa beban percakapan yang belum selesai. Mahasiswa yang biasanya bersuara lantang di kantin kini bicara dengan nada pelan, bukan karena takut, melainkan karena hati mereka masih penuh oleh sesuatu yang belum sempat diucapkan. Berita tentang perdebatan itu sudah merambat kemana-mana. Media sosial penuh dengan potongan video, potret wajah-wajah terkejut, kutipan yang diulang ribuan kali, dan debat baru yang dimulai di dunia maya. Ada yang memuji keberanian sang pendeta, ada yang bertanya-tanya tentang perubahan ekspresi sang ilmuwan, ada pula yang sinis, menuduh semuanya hanyalah drama yang diatur dengan rapi. Tetapi di balik semua komentar itu, ada satu hal yang tak bisa dibantah. Sesuatu sudah bergerak di bawah permukaan, sesuatu yang tak bisa dibatalkan dengan ejekan atau cemoohan. Pendeta muda itu bangun dengan tubuh yang lelah tetapi hati yang anehnya tenang. Malam sebelumnya masih berputar di kepalanya. Setiap tatapan, setiap kata, setiap jeda yang terjadi di aula itu seperti terukir di dalam dirinya. Ia tahu, ia bukan pahlawan dari cerita itu. Ia hanya menyampaikan apa yang ia yakini, dan sisanya bukan lagi kendalinya. Ia bersiap seperti biasa, mengenakan pakaian sederhana, mengambil Alkitab yang sudah usang di pinggirannya, dan berjalan keluar kamar dengan langkah yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Meski di dalam dirinya ia tahu bahwa sesuatu sudah berubah selamanya. Di sisi lain kota, sang ilmuwan duduk di depan cermin, menatap dirinya sendiri lama sekali. Mata yang semalam dipenuhi kilatan tantangan kini memantulkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kebingungan yang jujur. Ia tidak tiba-tiba percaya, tidak ada pertobatan instan, tetapi ada ruang kosong di dalam dirinya yang tidak bisa ia isi dengan teori atau data. Seperti seorang yang tiba-tiba sadar bahwa seluruh hidupnya ia berlari di jalur yang lurus tetapi tak pernah bertanya kemana jalur itu menuju. Sunyi yang semalam menelan aula kini pindah ke dalam dirinya, dan ia tak punya cara untuk membungkamnya. Beberapa mahasiswa yang hadir malam itu mulai berkumpul di ruang diskusi, bukan untuk berdebat, melainkan untuk saling berbagi apa yang mereka rasakan. Mereka yang biasanya berdiri di sisi berlawanan kini duduk dalam satu lingkaran. Wajah-wajah mereka dipenuhi kejujuran yang sulit ditemukan di ruang-ruang diskusi akademik. Ada yang menangis, ada yang ragu, ada yang hanya duduk diam sambil menatap lantai. Tapi semuanya merasakan hal yang sama. Mereka tidak lagi bisa berpura-pura bahwa malam itu hanya sekadar perdebatan biasa. Media televisi yang awalnya menganggap acara itu hanya satu dari banyak debat publik mulai mengirimkan jurnalis untuk menggali lebih jauh. Mereka mencoba mewawancarai mahasiswa, staf kampus, bahkan petugas kebersihan yang membersihkan aula setelah acara usai. Semua memberikan jawaban yang berbeda tetapi dengan satu benang merah. Mereka semua merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti kehangatan yang aneh, seperti dinding yang runtuh tanpa suara, seperti sesuatu yang tak ingin mereka lepaskan meski mereka tak tahu apa namanya. Pendeta muda itu diundang untuk tampil di beberapa acara televisi, tetapi ia menolak hampir semuanya. Ia tidak ingin malam itu diubah menjadi panggung popularitas. Tidak ingin kesaksian yang murni berubah menjadi materi hiburan. Ia memilih untuk kembali ke jemaat kecilnya, berkhotbah seperti biasa, melayani orang-orang yang sudah lama ia kenal dengan kesederhanaan yang sama. Ia tahu, jika benar sesuatu sudah bergerak dari malam itu, maka itu bukan karena dirinya, melainkan karena kebenaran yang berbicara lewat dirinya, dan kebenaran itu